teman-teman PMI di Taiwan, balik lagi bersama aku Ken di ID Radio dan di section Breaking News hari ini kita masih belum membahas tentang COVID-19 lagi, tapi kita akan membahas tentang kantor distrik Shilin menyelenggarakan kursus pembelajaran bahasa Minang bagi imigran baru periode tahun 2022 pada bulan 2 sampai 12. Oke, langsung lanjut aja. Mungkin banyak teman-teman yang kurang familiar ya dengan namanya bahasa Minang. Bahasa Minang tuh apa sih kan? Bahasa Minang tuh apa? Mungkin buat teman-teman yang buat teman-teman di sini lebih familiar dengan yang namanya bahasa Hokkien mungkin. Tahu ya bahasa Hokkien ya yang ada biasa banyak di Medan, biasanya banyak di Pulau Sumatera. Medan, terus kampung aku sendiri, Palembang, itu Pekanbaru juga banyak yang pakai bahasa Hokkien. Nah, jadi aku kasih tahu teman-teman sedikit. Jadi bahasa Minang itu berasal dari bahasa Min Selatan yang merupakan bahasa Han. Nah, jadi bahasa ini tuh juga banyak nih tersebar luas di Tiongkok dan juga sekarang udah banyak nih turunannya. Yaitu ada logat dari Taiwan, terus juga ada Changqiu, terus juga ada logat Chuanqiu, ada logat Emui juga, dan masih banyak lagi nih teman-teman. Terus juga kalau nggak salah Teochew juga merupakan turunan dari bahasa Minang ini juga loh teman-teman. Nah teman-teman, sama seperti yang di video kemarin, aku juga menghimbau teman-teman untuk terus selalu menambah nilai teman-teman. Karena dengan menambah nilai teman-teman, uang yang akan masuk ke dalam kantong teman-teman juga pasti akan bertambah teman-teman. Nah contohnya kayak di video yang kemarin, misalnya kursus untuk potong rambut. Terus hari ini kita akan ngomongin juga untuk kursus bahasa Minang. Itu bakal teman-teman bisa kepake dan juga nanti ke depannya teman-teman juga bisa buka kursus atau buka toko dari sini. Nah, untuk teman-teman yang berminat, aku kasih tahu tanggal spesifiknya ya teman-teman. Nah, untuk tanggal spesifiknya itu berada di 7 April sampai 5 Mei 2022. Setiap hari Selasa dan Kamis, jam 1.30 sampai jam 4.30. Untuk info yang lebih lanjutnya, nanti aku tulis lagi di kolom description supaya teman-teman bisa baca sendiri newsnya, baca beritanya, terus juga teman-teman bisa lebih spesifik nih, tahu beritanya itu kayak gimana. Nah, terus juga untuk kontak yang akan aku kasih untuk penyelenggara acara ini juga aku taruh di description box di bawah ya teman-teman. Biar teman-teman nggak susah nih cari-cari lagi gimana sih kontak-kontaknya. Oke, mungkin Breaking News hari ini sampai sini doang ya teman-teman. Aku harap teman-teman bisa dapat sesuatu yang baru dari Breaking News ini. Semoga dipraktekin. Dan see you on the next section. Dadah! Halo teman-teman PMI di Taiwan, balik lagi bersama aku Ken di section Fun Fact di video ID Radio yang kali ini akan membahas tentang restoran Indonesia di Taipei. Ada apa aja sih? Oke, langsung lanjut aja kita cek untuk restoran yang pertama. Restoran yang pertama itu namanya Mentari. Nah, jadi sama kayak biasanya semua materi yang ada di video kali ini aku tulis di description box di bawah. Buat teman-teman bisa langsung cek description box di bawah. Teman-teman bisa baca sendiri. Kalau teman-teman tertarik dengan penjelasan yang aku sekarang jelasin, langsung lihat aja description box. Teman-teman bisa langsung datengin, makan enak. Oke? Oke, balik lagi. Restoran pertama Mentari. Nah, jadi di Mentari ini ada apa aja sih Ken? Jadi disclaimer atau aku ngomong dulu nih buat teman-teman, di Taipei itu yang restoran yang aku bakal anjurin ke teman-teman itu kebanyakan restorannya per porsi nih teman-teman, bukan prasmanan. Jadi ada kayak menu masaknya gitu. Contoh di Mentari itu ada banyak banget menu masaknya. Contoh kayak dari ayam goreng, ayam bakar, ayam goreng sambal mata, ayam penyet, ikan nila, pempek, gado-gado. Itu ada banyak di sana. Terus juga teman-teman bisa langsung cek ke sana kalau teman-teman tertarik. Dan rasanya sih menurutku enak sih teman-teman, karena benar-benar cabai yang dikasih di makanan itu emang kerasa benar-benar rasanya Indo banget teman-teman. Teman-teman bisa langsung cek Mentari di description box di bawah kalau teman-teman suka. Dan buat aku sendiri, Mentari sih karena aku mungkin agak sering makan ya bareng teman-temanku, aku kasih nilai 7,5 sampai 8 gitu. Karena variannya menarik, terus juga rasanya juga enak, porsinya juga oke buat aku ya teman-teman. Dan porsiku itu cukup banyak, jadi menurutku porsinya oke, harganya oke, rasanya juga oke, ya 7,58 lah kurang lebih dari 10 ya. Restoran yang kedua namanya Chandu.
Nah, lucu ya namanya teman-teman candu, bikin kita kecanduan nih kayaknya nih. Nah, jadi aku juga pernah ke sana, datang ke sana teman-teman, makan di sana. Ini mungkin restorannya lebih eh, baru ya dibanding Mentari karena eh, emang desainnya itu lebih rumah gitu loh rasanya teman-teman, lebih nyaman, terus juga lebih enak, tempat untuk kita nongkrong atau duduk-duduk. Terus juga makanannya juga beragam teman-teman, sama ada aku ingat banget aku pesan rawon, terus temanku juga pesan ada nasi goreng, ada juga pesan ayam goreng gitu-gitu teman. Nah, jadi teman-teman buat yang tertarik ke candu ini, buat teman-teman yang kayak aku mau nih makan Indo tapi makan-makan cantik juga, nah boleh banget datang ke candu ini teman-teman. Langsung aja teman-teman lihat di kolom description, teman-teman langsung datang, teman-teman tulis di kolom komen apakah enak atau enggak. Menurut aku sih sebenarnya candu ini enak sih teman-teman, karena makanannya juga cukup enak. Mungkin untuk semuanya overall 7,5 sih teman-teman, karena makanannya enak, terus tempatnya enak, tapi porsinya cukup kecil buat aku teman-teman. Jadi kurang puas gitu loh rasanya makannya. Jadi makanya aku taruh 7,5. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja ke candu. Nah, restoran yang ketiga ini baru nih teman-teman, namanya Super Sate. Nah, jadi Super Sate ini restorannya kayak gimana sih kan? Jualan sate semua apa gimana? Enggak juga nih teman-teman. Jadi di Super Sate ini emang mereka ada jual sate, tapi juga mereka ada jualan kayak soto Betawi, terus juga ada jualan batagor, terus kalau nggak salah juga ada siomay gitu-gitu deh teman-teman. Jadi juga ada mie goreng. Nah, mie gorengnya emang enak banget teman-teman. Menurut aku yang juara di sana itu mie gorengnya super sama satenya teman-teman. Buat teman-teman yang lagi ada di Taiwan, kangen makan sate, boleh banget langsung ke sana, langsung pergi ke sana, langsung cobain satenya kayak gimana. Oke teman-teman, untuk restoran kali ini karena mungkin baru, tapi emang agak kecil sih teman-teman tempatnya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin bergerombol, mungkin harus telepon dulu, tanya bisa nggak makan segini banyak gitu loh, biar mbak-mbak atau mas-mas yang di sana bisa save tempat gitu loh di situ, untuk di situ. Oke? Nah, untuk buat teman-teman mau cobain makanannya, aku saranin banget teman-teman untuk datang. Penyuka pedas juga langsung datang ke sana karena mie gorengnya itu cukup pedas teman-teman. Oke? Langsung aja datang ke Super Sate. Oke? Mungkin untuk video Fun Fact kali ini sampai sini aja. Aku berharap teman-teman bisa mendapatkan sesuatu yang baru. Teman-teman bisa langsung datang ke 3 restoran yang aku rekomendasiin tadi. Teman-teman langsung cobain, chat di kolom komen di bawah. Rasanya gimana sih? Enak atau enggak? Atau aku yang salah gitu? Atau teman-teman punya tempat makan Indo yang lebih enak? Teman-teman bisa langsung chat di bawah komen biar teman-teman yang lain juga bisa tahu. Oke? Oke. See you on the next section. Itu podcast langsung. Oke? Dadah teman-teman. Halo teman-teman PMI di Taiwan. Nah, sekarang aku balik lagi nih bareng kalian dan bareng narasumber yang mantap lagi nih. Jadi, mungkin buat kakak boleh tolong perkenalan diri dulu kali ya. Oke, halo, nama saya Mira. Pasti teman-teman sudah tahu ya kalau teman-teman biasanya nyimak indosuara.com untuk live-nya ya. Kita ada podcast untuk live juga di sana ya. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman? Teman-teman pasti ngerti ya kalau kita misalkan kita ada slogan nih di indosuara.com nih ya. Datang migran pulang juragan. Nah, masih ingat ya. Mantap Ya, banget. seperti itu. Jadi kalau ada kata-kata itu teman-teman pasti ngerti, pasti ngerti deh. Nah, saya kebetulan di sini kerja di Indosuara International Company sama di Sunridge Enterprise. Nah, kalau teman-teman PMI di sini sudah ngerti ya dengan indosuara.com, berita-berita gitu. Kalau biasanya mereka juga sering belanja online juga di Indosuara gitu. Nah, kebanyakan sih mereka mengenal Indosuara itu ada acara-acara dan juga ada berita-berita. Jadi ya ini saya editornya di indosuara.com. Mantap kan guys. Nah, jadi sekarang mungkin aku boleh tanya nih, kabarnya gimana nih kak?
kabarnya baik karena di Taiwan selalu aman. Wih, mantap banget. Nah, terus juga tadi kesibukannya itu jadi editor di Indosuara ya. Iya. Nah, terus kalau misalnya aku denger-dengar backgroundnya Kakak Mira ini dulu di Indo jadi jurnalis ya? Iya, betul. Nah, betul. itu mungkin boleh diceritain nih biar teman-teman semua pada tahu gimana. Iya, saya di Indonesia dulu sebelum datang ke Taiwan itu sebagai jurnalis, sebagai editor in chief di salah satu media ya di Surabaya. Dan saya juga pernah menjadi jurnalis wartawan seperti itu ya di salah satu media besar yang ada di Surabaya juga gitu. Nah, saya sih suka sekali ya jadi jurnalis. Jadi sebelum datang ke Taiwan saya juga sering keliling Indonesia gitu, memberikan selain meliput juga sering memberikan kayak pelatihan-pelatihan jurnalistik di seluruh misalkan universitas-universitas dan sekolah-sekolah gitu di seluruh Indonesia gitu. Saya sih senang aja jadi jurnalis karena jurnalis itu bisa apa ya berbagi sesuatu kepada orang-orang. Jadi nggak cuma berbagi informasi tapi juga berbagi ilmu gitu loh. Oke. Nah, jadi kalau misalnya aku tarik lagi, berarti kan dari Indo terus sekarang udah di Taiwan nih. Iya. Nah, itu gimana tuh? Apa yang membuat Kakak Mira bisa mau jadi pekerja yang menetap di sini gitu loh? Oh iya. Jadi waktu dari Indonesia saya datang ke Taiwan itu sekitar tahun 2011 ya. Jadi 10 tahun yang lalu nih, udah tua nih. Waduh, saya. enggak lah. Ketahuan nih udah tua nih ya. Ya jadi 10 tahun yang lalu saya di Taiwan karena waktu itu lagi gencar-gencarnya banyak beasiswa ya. Jadi teman-teman pasti tahu, teman-teman mahasiswa di sini pasti tahu. Kalau bisa ini juga teman-teman PMI juga bisa harus tahu juga nih. Boleh nih dikasih tahu nih. Kalau di Taiwan itu banyak beasiswa S1, S2 dan S3, terutama S2, S3. Nah, kebetulan waktu itu saya dapat beasiswa S2 di sini dari pemerintah Taiwan. Jadi itu tapi 10 tahun yang lalu. Nah, waktu itu saya study di Applied Linguistic and Language Studies. Saya dapat di Chung Yen Dashi, dapat S2 situ terus waktu itu lulus tahun 2013 ya. Dari 2013 tapi selama pada saat kuliah itu saya udah part time nih, udah part time nulis-nulis di Indosuara. Teman-teman tahu nggak tabloid Indosuara ya? Nah, teman-teman PMI pasti tahu tabloid Indosuara yang sering ngadain konser-konser besar gitu. Kita pernah manggil Noah, The Massive gitu, Wali. Nah, itu. Nah, dengan tabloidnya yang besar tahun-tahun 10 tahun lalu lah, 8 tahun lalu pasti itu part time di sana ya. Iya, berarti. part time di sana nulis-nulis berita. Terus setelah lulus tahun 2013 saya di hire full timer. Jadi sampai sekarang nih. Jadi saya udah di Indosuara ya udah lama juga. Iya. Oke. Nah, terus balik lagi, jadi aku simpulin berarti kurang lebih udah dari Taiwan kurang lebih ya 10 tahunan lah ya. Iya. Dan awalnya itu emang beranjak dari sekolah ya, gitu kan, betul. dari bagian edukasi gitu. Nah, terus jadi workers jadi pekerja di Indosuara. Iya, betul. Nah, kalau misalnya aku boleh tanya nih, mungkin ada teman-teman yang ada pertanyaan, di Indosuara itu ada program atau ada apa sih yang buat yang bisa beneficial buat para PMI buat teman-teman PMI ya. Ada keuntungan apa nggak gitu loh? Oh iya, ada dong, pasti banyak. Selain teman-teman kan taunya Indosuara kan misalkan untuk kirim uang atau untuk belanja, ternyata dan juga untuk berita gitu. Bener. Tapi ternyata di Indosuara juga ada yang namanya Community Learning Center gitu. Dan juga termasuk di dalamnya ada konsultasi. Nah, di Community Learning Center ini biasanya kita ada beberapa kursusan, jadi kayak les-les gitu. Nah, itu bersertifikat universitas. Jadi kita kerjasama dengan universitas yang ada di Taiwan ini. Salah satunya nanti ke depannya mungkin dengan universitas dengan Tung Hai Dashi juga nih kerjasama di sini untuk wilayah Taichung. Jadi kita udah buka di Chongli dan juga di Taipei. Sempat di Thailand dulu pernah. Kita ada kelas-kelas misalkan untuk teman-teman PMI itu
kelas bahasa Mandarin, Mm-mm. kelas bahasa Inggris, Oke. terus kelas make up, tata Oh, rias iya, gitu. Kita kerjasama sama Marta Tilaar, Sari Ayu. Wow. Terus kita ada kelas baking class gitu. Nah, terus ada lagi kelas seminar-seminar kayak gitu. Nah, Oke. iya kedepannya sih kita buka kelas-kelas misalkan untuk kelas-kelas kayak nursing gitu Oh, ya iya, teman-teman iya, sini iya. kan banyak caretaker ya. Mm-mm. Ya banyak teman-teman yang perawat, gitu. Perawat, Jadi kita nanti mau edukasi teman-teman. Nah, biar teman-teman itu di sini kan teman-teman itu nggak bisa ini loh gajinya informal itu nggak bisa naik karena kan tidak terdaftar informal tidak terdaftar oleh Labor Act. Nah caranya satu-satunya agar bisa naik ke depannya ya doain teman-teman harus tersertifikasi dengan universitas ya yang ada di Taiwan. Jadi ke depannya doain aja kita ada kursus nursing class untuk kelas keperawatan. Jadi teman-teman itu setelah kursus di sana nanti teman-teman udah bisa mendapatkan sertifikat. Jadi itu untuk kedepannya bisa untuk lebih naikin gaji. Ya, skillnya naik, gajinya juga bisa naik gitu. Mantap banget. Ada banyak sih community learning class, kelas-kelas itu yang bersertifikat universitas. Terus ada pusat informasi dan konsultasi. Oke. Kan teman-teman baca nih berita di Indosuara ya. Nah, kadang-kadang bingung nih, misalkan teman-teman tuh banyak pengaduan, misalkan ada yang gaji nggak dibayar oleh majikannya, terus ada yang mengalami kekerasan dalam pekerjaan, terus ada lagi teman-teman itu yang ini nih, misalkan biaya paspor dikenakan tinggi oleh agensi, semuanya tuh mengadu ke kita gitu. Nah kita bisa kasih informasi gitu, terus bisa buka solusinya gimana. Kita kerjasama dengan KDEI untuk yang ini pengaduan ya. Oke, nah jadi teman-teman buat nanti yang bagian ketenaga kerjaan nanti kita bakal ada video lagi nih. Nah ditunggu aja ya. Oke, mungkin di video yang kali ini sampai sini dulu kali ya. Kita bye-bye dulu kali ya. See you on next video.